Ketika kehormatan keluarga dipertaruhkan, seorang lelaki miskin memilih menanggung aib yang bukan miliknya. Namun siapa sangka, di balik niat suci itu, tersimpan rahasia besar yang mengguncang iman dan nuraninya. Jangan lupa tekan tombol like dan doakan. Semoga setiap niat baik kita selalu mendapat ridho Allah. Langit sore memerah, menumpahkan warna jingga ke jalanan kompleks mewah yang dijaga ketat. Di pos kecil yang temboknya sudah mengelupas, seorang pria duduk bersandar, menatap keluar dengan mata letih tapi tenang. Namanya Fajar. Satpam berusia 32 tahun. Wajahnya keras oleh panas matahari. Tapi matanya teduh, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. Di tangannya tergenggam tasbih lusuh, teman setianya setiap jeda kerja. Ia bukan sekadar menjaga gerbang, tapi menjaga sabar yang tak pernah habis. Fajar tinggal di kontrakan sempit di pinggir kota, hanya beralaskan tikar dan beratap seng bocor. Namun ia tak pernah mengeluh. Setiap subuh ia berangkat setelah menunaikan sholat, menyebut nama Allah dengan penuh syukur meski roti yang dimakannya hanya sepotong kecil. Ia percaya, kesederhanaan bukan kutukan, melainkan jalan agar hatinya tetap hidup. Dunia boleh menertawakan miskinnya, tapi Fajar tahu, kekayaan sejati bukan di dompet, melainkan di hati yang bersyukur. Hari itu, kompleks perumahan sedang ramai. Di salah satu rumah terbesar, terdengar suara mesin mobil mewah dan tawa para tamu. Fajar berdiri tegak di gerbang, memberi hormat setiap kendaraan keluar masuk. Tapi di tengah riuhnya pesta itu, ia melihat seorang gadis muda berdiri di balkon lantai 2. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit. Gadis itu adalah Alia, putri tunggal keluarga pengusaha ternama, Tuan Bramanta. Alia dikenal sebagai gadis lembut, berpendidikan tinggi, dan selalu tampil anggun. Tapi belakangan, rumor beredar di kalangan pembantu dan tukang kebun. Katanya Alia sering murung, bahkan pernah terdengar menangis di kamar tengah malam. Fajar tak pernah percaya gosip. Namun malam itu, ketika semua tamu telah pulang dan suasana kompleks mulai sepi, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari kejauhan, Alia berjalan terseok ke arah gerbang. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar seperti kehilangan tenaga. Fajar segera keluar dari pos, berlari kecil menghampiri. "Non, hati-hati, mau kemana malam-malam begini?" Suaranya lembut, namun khawatir. Alia menoleh pelan, bibirnya bergetar. Aku cuma butuh udara segar." Jawabnya dengan suara nyaris hilang. Tapi belum sempat ia melangkah lagi, tubuhnya ambruk ke pelukan Fajar. Tanpa pikir panjang, Fajar mengangkat tubuh Alia dan membawanya ke pos. Di bawah lampu neon redup, ia menatap wajah pucat gadis itu. Dalam hati ia beristighfar, berusaha menjaga pandangan dan niat. "Astagfirullah, tolong kuatkan aku," bisiknya pelan. Ia membasahi kain kecil dengan air mineral dan menepuk lembut kening Alia. Beberapa menit kemudian, Alia tersadar. Ia menatap sekeliling dengan panik, lalu memegangi perutnya yang sedikit menonjol. Fajar berpura-pura tak melihat itu, meski hatinya bergetar. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu. Tapi malam terlalu sunyi untuk bertanya. "Maaf, Non, mungkin Non belum makan? Saya bisa ambilkan air hangat," ucapnya hati-hati. Alia hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku capek, semuanya terasa salah," katanya lirih. Fajar menatapnya lama. Ia tak tahu masalah apa yang sedang menghantui gadis itu, tapi dari caranya bicara, ia tahu luka itu dalam. Kadang, yang kita anggap salah hari ini bisa jadi jalan menuju kebaikan. Asal kita masih mau percaya, Allah tak pernah meninggalkan hambanya, ujar Fajar pelan. Alia menatapnya, seolah ucapan itu menembus dinding batinnya yang paling rapuh. Tapi sebelum sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Seorang pembantu berlari panik. "Non Alia, dari tadi dicariin. Non," teriaknya. Alia buru-buru berdiri, merapikan rambutnya. Ia menatap Fajar sejenak, lalu berkata lirih,
Terima kasih, jangan bilang siapa-siapa aku tadi di sini. Fajar mengangguk. Saya tak akan cerita. Jaga diri, Non. Ketika Alia berjalan kembali ke rumah besar itu, Fajar menatap punggungnya lama. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu, campuran ketakutan dan kesedihan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu, Fajar kembali ke posnya. Ia duduk di kursi tua, menatap bintang, dan berbisik dalam hati. Entah apa yang sedang kau rencanakan. Ya Allah, tapi aku yakin setiap pertemuan tak pernah sia-sia. Angin malam bertiup pelan, membawa suara azan Isya dari masjid kecil di ujung jalan. Fajar bangkit, mengambil air wudhu dengan air dari botol plastik, dan menunaikan sholat di sudut pos. Dalam sujudnya, ia memohon agar hatinya tetap bersih, agar bisa menjaga amanah sekecil apapun tanpa berharap balasan. Di rumah besar itu, Alia berdiri di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. Tangannya mengusap perutnya yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Air matanya jatuh tanpa henti. Di kepalanya terngiang wajah lelaki yang telah pergi tanpa janji. Namun, di sela gelap pikirannya, ia teringat kata-kata satpam sederhana itu. Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Kalimat itu bergema lama di dadanya, menimbulkan rasa hangat yang belum pernah ia rasakan. Ia belum tahu, malam itu adalah awal dari jalan panjang yang akan mengubah hidupnya, dan hidup Fajar, selamanya. Suara azan mereda. Di bawah langit yang sama, dua jiwa dari dunia yang berbeda baru saja disatukan oleh takdir yang belum terungkap. Sebuah awal dari kisah yang akan menguji keikhlasan, cinta, dan pengorbanan. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan. Udara kompleks terasa tenang, tapi bagi Fajar, ada sesuatu yang ganjil. Sejak kejadian malam itu, tatapan Alia selalu terbayang di kepalanya. Tatapan seseorang yang menanggung beban berat, tapi tak punya tempat untuk bersandar. Fajar berusaha melupakannya. Namun setiap kali melihat rumah besar itu, dadanya terasa sesak. Ia tahu dirinya hanya satpam, bukan siapa-siapa. Tapi entah mengapa, rasa iba itu berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, seperti panggilan untuk menjaga, bukan karena cinta, tapi karena kasihan yang tulus. Hari-hari berlalu. Alia jarang keluar rumah. Hanya sesekali terlihat dari balik jendela. Tubuhnya semakin pucat, langkahnya pelan, wajahnya seperti kehilangan cahaya. Fajar memperhatikan dari jauh, tanpa berani menyapa. Ia tak ingin menimbulkan gosip. Namun malam-malamnya selalu dipenuhi doa. Ya Allah, jika gadis itu sedang dalam kesulitan, kuatkanlah dia. Jika aku bisa membantu, tunjukkan jalannya. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Petir menggelegar, membuat listrik di beberapa rumah padam. Fajar yang sedang berjaga di pos melihat sosok Alia berlari kecil ke arah taman depan rumahnya, menentang hujan tanpa payung. Ia tampak seperti seseorang yang ingin kabur dari kenyataan. Tanpa pikir panjang, Fajar mengambil payung besar dan menghampirinya. "Non, nanti sakit," teriaknya sambil berlari mendekat. Alia menoleh, matanya merah, air hujan bercampur air mata di pipinya. "Biar saja, aku sudah sakit dari dulu," katanya histeris. Fajar tertegun. Ia membuka payung, melindungi Alia dari hujan, berdiri diam di depannya tanpa berani bicara. Sesuatu dalam dirinya tahu, gadis ini tak butuh nasihat. Ia hanya butuh seseorang yang mau diam bersamanya dalam sepi. Beberapa menit mereka berdiri tanpa suara, hanya hujan yang bicara. Akhirnya Alia menunduk. Suara tangisnya melemah. "Aku malu. Aku kotor." Fajar menatapnya pelan. "Setiap manusia punya masa lalu, Non. Tapi tak ada yang terlalu kotor untuk dimaafkan oleh Allah." Ucapan itu membuat Alia menatapnya lagi. Tatapan yang penuh luka, tapi juga seperti menemukan setitik cahaya di tengah gelap. Ia menarik napas dalam, lalu berlari kembali ke rumah, meninggalkan Fajar dalam basah dan diam. Malamnya, saat kompleks sepi, dua pembantu rumah keluarga Bramanta datang ke pos membawa sisa makanan. "Mas Fajar, ini dari dapur," katanya, "kebanyakan masakan." Fajar tersenyum. "Alhamdulillah, terima kasih."
Tapi sebelum mereka pergi, salah satu dari mereka berbisik. "Mas, Non Alia itu, kasihan. Katanya, dia sedang hamil. Calonnya kabur." Keluarga besar marah. Tapi Tuan Bramanta suruh semua diam. Fajar terdiam. Tangan yang memegang nasi bungkus itu bergetar. Dunia seolah berhenti sesaat. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Semua potongan sikap Alia kini terasa masuk akal. Kesedihan, keputusasaan, amarah yang dipendam. Ia memejamkan mata, menunduk dalam. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Malam itu, Fajar sholat lama sekali. Air matanya jatuh di sajadah lusuh, bercampur dengan doa yang tak berujung. Ia tidak tahu mengapa hatinya begitu pedih. Ia bukan keluarga, bukan kekasih. Tapi entah kenapa rasa iba itu menyesakkan dada. Ya Allah, lindungi dia. Jangan biarkan aib menenggelamkannya. Bukakan jalan keluarnya. Ucapnya lirih. Keesokan harinya, suasana rumah besar itu berubah. Mobil-mobil mewah datang silih berganti. Dari dalam pos, Fajar melihat Tuan Bramanta berbicara dengan wajah tegang kepada seseorang. Alia tidak muncul sama sekali. Pembantu yang lewat terlihat cemas. Fajar hanya bisa menunduk, menahan rasa ingin tahu yang bercampur iba. Sore itu, saat ia hendak menutup gerbang, suara lembut memanggil dari belakang. "Mas Fajar." Ia menoleh. Alia berdiri di balik bayangan, mengenakan gamis abu-abu. Wajahnya pucat tapi matanya tenang. "Terima kasih malam itu," katanya pelan. Fajar hanya mengangguk. Ia ingin berkata banyak hal, tapi lidahnya keluh. "Mas Fajar," lanjut Alia, "kalau orang tahu tentang aku, mereka pasti benci. Tapi, kalau aku pergi, ayah bisa kehilangan nama baik. Aku bingung harus bagaimana." Hujan kecil turun lagi, menyelimuti percakapan itu dengan dingin. Kadang, ujian yang paling berat justru cara Allah mengangkat derajat kita. "Non, jangan menyerah. Masih ada jalan yang baik," jawab Fajar. Alia menatapnya, menahan air mata. "Kau orang pertama yang bicara seperti itu padaku, tanpa menghakimi." Ia lalu pergi, meninggalkan Fajar dengan perasaan campur aduk. Malam semakin larut, tapi Fajar tak bisa tidur. Kata-kata Alia bergema di kepalanya. Ia tahu, hidup gadis itu berada di ambang kehancuran. Dan meski ia hanyalah satpam tanpa kuasa, hatinya menolak untuk diam. Ia menatap langit, yang gelap tanpa bintang, lalu berbisik pelan. "Allah, aku tidak tahu rencana MU, tapi jika aku ditakdirkan untuk melindunginya, kuatkan aku." Angin malam meniup lembut, seolah menjawab doanya. Dari jauh, di balik jendela kamarnya, Alia juga menatap langit yang sama. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berbisik lirih. "Jika memang masih ada jalan kembali, tunjukkan, ya Allah." Langit tetap gelap, tapi di hati dua insan yang terluka itu, cahaya kecil mulai tumbuh. Mereka belum tahu bahwa langkah-langkah kecil ini akan membawa keduanya menuju ujian yang jauh lebih besar, dan rahasia yang selama ini disembunyikan dunia mulai menunggu untuk terungkap. Pagi itu, udara kompleks terasa berat. Hujan semalam menyisakan kabut tipis yang menutupi jalan, seolah menyembunyikan rahasia besar yang belum sempat dibuka. Fajar, seperti biasa, datang lebih awal. Tapi kali ini langkahnya terasa berbeda. Ada beban di dadanya yang sulit dijelaskan. Kata-kata Alia di malam hujan itu masih bergema di kepalanya. Dan sejak kabar kehamilan itu sampai ke telinganya, setiap kali ia menatap rumah besar keluarga Bramanta, dadanya terasa sesak. Ia tahu, keluarga itu sedang berada di ambang kehancuran, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya seorang satpam kecil, bukan penentu nasib siapapun. Menjelang siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan pos. Dari dalam keluar sopir pribadi Tuan Bramanta. Ia berjalan cepat mendekat. "Mas Fajar, Tuan panggil ke rumah. Sekarang." Fajar menatap sopir itu sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak pernah dipanggil langsung ke rumah besar. Biasanya urusan kerja disampaikan lewat kepala keamanan.
Ada firasat aneh yang membuat telapak tangannya berkeringat. Ia melangkah menyusuri halaman luas yang dipenuhi pohon Kamboja dan suara air mancur di tengah taman. Rumah itu berdiri megah. Tapi entah kenapa hari itu terasa mencekam. Seorang pembantu membukakan pintu dan mempersilakan Fajar masuk. Tuan sudah menunggu di ruang kerja, katanya dengan suara pelan, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Ketika Fajar masuk, aroma kopi dan wangi kayu mahoni menyambutnya. Tuan Bramanta duduk di balik meja besar, mengenakan kemeja putih yang kancingnya terbuka di leher. Wajahnya keras, tegas, tapi di matanya tampak lelah. Di sampingnya duduk Alia, dengan kepala menunduk. Ia tak berani menatap Fajar sama sekali. Duduk, ujar Tuan Bramanta pendek. Fajar duduk perlahan, menundukkan kepala penuh hormat. Suasana hening beberapa saat. Hanya detik jam di dinding yang terdengar. Fajar, suara berat itu akhirnya memecah diam. Aku tahu kau bekerja di sini dengan baik. Orang-orang bilang kau jujur, amanah. Aku percaya itu. Fajar mengangguk kecil. Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha menjalankan tugas. Tuan Bramanta menarik napas panjang, menatap ke arah jendela. Kau pasti sudah dengar tentang putriku. Jantung Fajar berdegup keras. Ia menunduk. Maaf, Tuan, saya tidak berani membicarakan urusan keluarga. Tak perlu pura-pura, potong Tuan Bramanta. Kabar di rumah ini sudah menyebar. Alia hamil. Lelaki yang bertanggung jawab atasnya pergi. Keheningan jatuh lagi. Fajar tak berani mengangkat kepala. Ia mendengar suara Alia menahan isak di samping ayahnya. Aku hanya ingin menjaga nama baik keluarga, lanjut Tuan Bramanta. Kau tahu, aku punya posisi di masyarakat. Jika kabar ini sampai keluar, habislah kami. Orang akan mencibir, menertawakan, bahkan menjatuhkan. Fajar hanya bisa diam. Ia tahu benar betapa kejamnya lidah manusia. Sekali aib tersebar, tak ada yang bisa menariknya kembali. Tuan Bramanta memutar kursi, kini menatap Fajar tajam. Aku ingin kau menikahi Alia. Kata-kata itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Fajar terpaku, matanya membesar, seolah tak percaya apa yang baru ia dengar. Maaf, Tuan, saya siapa? Suaranya gemetar. Seorang lelaki yang punya nama baik. Potong Tuan Bramanta cepat. Kau miskin. Iya. Tapi reputasimu bersih. Kalau orang tahu kau menikahi Alia, mereka akan pikir bayi itu anakmu. Aib keluarga ini akan tertutup. Aku akan berikan rumah, pekerjaan tetap, dan uang yang cukup. Anggap ini imbalan atas jasamu. Fajar menunduk. Tapi dalam dadanya berkecamuk badai. Bagaimana mungkin ia menerima tawaran itu? Ia tak mencintai Alia, bahkan tak pantas berdiri di samping gadis seperti itu. Namun di sisi lain, ia melihat wajah Alia yang memucat, matanya sembab, tubuhnya gemetar seperti daun diterpa angin. Ia bukan gadis sombong seperti yang sering diceritakan orang. Di hadapan Fajar kini, ia hanyalah perempuan yang ketakutan, mencari tempat berlindung dari dunia yang akan menghukumnya tanpa ampun. Tuan, suara Fajar serak. Saya takut keputusan ini bukan karena ridho Allah. Kalau saya menikahi Non Alia hanya untuk menutup aib, bagaimana dengan niatnya? Tuan Bramanta terdiam, lalu menghela napas berat. Kadang, demi kebaikan yang lebih besar, seseorang harus mengorbankan sesuatu. Aku tidak memaksa. Tapi kalau kau menolak, aku tak tahu lagi harus bagaimana. Fajar terdiam lama. Suara hujan kembali turun di luar, mengetuk kaca jendela seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Ia menatap lantai, lalu perlahan berdiri. Tuan, izinkan saya berpikir. Saya ingin sholat dan minta petunjuk Allah dulu. Tuan Bramanta mengangguk pelan. Baik, tapi cepatlah. Aku butuh jawaban malam ini. Fajar keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Hujan menampar wajahnya, tapi ia tak peduli. Ia berjalan ke masjid kecil di ujung kompleks, melepas sepatu di depan pintu, dan langsung bersujud. Tak ada kata-kata panjang, hanya tangis yang keluar.
Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati hamba MU. Aku takut, tapi aku juga kasihan. Jika pernikahan ini bisa menyelamatkan seorang perempuan dari kehancuran, apakah itu jalan MU? Ataukah ini hanya ujian untuk mengukur ketulusan? Tangisnya pecah. Ia tak tahu berapa lama ia bersujud, tapi saat ia bangkit, hatinya terasa lebih tenang. Ia menatap langit yang masih kelabu, lalu berbisik lirih. Kalau ini jalan yang kau pilih, kuatkan aku untuk menjalaninya, bukan karena dunia, tapi karena MU. Malam tiba. Fajar kembali ke rumah Tuan Bramanta. Di ruang tamu yang sunyi, Alia duduk dengan mata sembab. Ayahnya menatap Fajar, menunggu jawaban. Saya bersedia, Tuan, ucap Fajar akhirnya. Bukan karena uang, bukan karena rumah, tapi karena saya tak ingin seorang perempuan kehilangan kehormatan di mata manusia. Semoga Allah menilai niat saya benar. Tuan Bramanta menatapnya lama, lalu mengangguk pelan, matanya berkaca. Alia menunduk, menangis tanpa suara. Dalam hati Fajar, ketenangan dan ketakutan menyatu jadi satu. Ia tahu langkah yang baru diambilnya bukan sekadar pernikahan, tapi jalan panjang yang akan menguji imannya sampai akhir. Hari itu, langit seperti ikut menahan napas. Matahari bersembunyi di balik awan kelabu, dan angin berhembus lirih, membawa aroma basah tanah yang baru disiram hujan semalam. Di dalam ruang tamu rumah besar keluarga Bramanta, tak ada tawa, tak ada musik, hanya kesunyian yang menggantung berat. Selembar akad nikah, sepasang cincin sederhana, dan dua manusia yang sama-sama menunduk dalam diam menjadi saksi awal sebuah ikatan yang lahir bukan dari cinta, tapi dari rasa tanggung jawab dan keputusasaan. Fajar duduk bersila di depan penghulu, mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya kaku namun mata itu tenang. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap ke arah Alia yang duduk di sisi lain. Alia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, tanpa riasan mencolok. Ia tampak cantik, tapi tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Ketika penghulu membacakan ijab kabul, suara Fajar gemetar, namun tegas. Saya terima nikahnya Alia binti Bramanta dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Semua yang hadir diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada senyum bahagia. Hanya suara napas berat yang terdengar dari Tuan Bramanta yang berdiri di pojok ruangan, menatap putrinya dengan pandangan campuran antara penyesalan dan lega. Setelah selesai, penghulu mengucap doa panjang. Fajar mengangkat kedua tangannya, bergetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah janji yang mengikat dua jiwa yang sama-sama terluka. Dua jalan hidup yang berbeda tapi kini disatukan oleh takdir yang tak bisa dihindari. Setelah acara usai, Alia masuk ke kamarnya tanpa bicara. Fajar hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Ia tahu, hatinya tidak ada di sana. Tapi ia tak menyalahkannya. Siapa yang bisa mencintai seseorang yang datang hanya untuk menutupi aib? Namun Fajar tak ingin menyesali keputusannya. Di malam itu, setelah para tamu kecil pergi, ia duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Suara azan maghrib terdengar sayup. Ia menunduk, berbisik. Ya Allah, aku sudah menjalankan apa yang menurutku benar. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang kau ridha. Tapi aku percaya tak ada takdir tanpa hikmah. Lindungi dia, dan kuatkan aku. Beberapa hari pertama setelah pernikahan, rumah terasa seperti ruang asing. Alia tak pernah berbicara kecuali jika perlu. Ia makan sendiri, tidur di kamar yang berbeda, dan menghindari tatapan Fajar. Semua itu diterima Fajar dengan sabar. Ia tahu luka yang dibawa Alia belum sembuh, dan waktulah yang akan melembutkannya. Ia tak pernah menuntut kasih sayang, hanya berharap bisa diterima sebagai penjaga, bukan pemilik. Suatu malam, saat Fajar sedang memperbaiki genteng bocor di halaman belakang, ia melihat Alia duduk di kursi taman, menatap bulan. Angin berhembus pelan, menyibakkan rambutnya. Fajar mendekat dengan hati-hati. Non Alia, malamnya dingin. Kalau duduk di luar, nanti masuk angin. Alia tak menoleh, hanya menjawab pelan.
Aku tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Fajar terdiam. Ia tak ingin menggurui, tapi ia tahu betul rasa sepi yang menikam. Kadang, rasa asing itu datang karena kita terlalu lama berlari dari diri sendiri, katanya perlahan. Mungkin sekarang waktunya berhenti dan memaafkan. Alia menoleh, menatap Fajar untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Tentang bagaimana rasanya menjadi diriku. Fajar menunduk. Benar, saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal, Non. Tidak ada manusia yang terlalu hancur untuk disembuhkan. Allah bisa membalikan hati sekeras batu jadi selembut air. Saya percaya itu. Alia memandang Fajar lama, tapi tak menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu berdiri dan masuk rumah. Tapi di ujung matanya, ada kilatan kecil yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi kebingungan yang mulai mencari arah. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Fajar tetap bekerja di kompleks. Sementara malamnya ia membantu membersihkan rumah, memperbaiki perabot yang rusak, dan memastikan semua kebutuhan Alia terpenuhi. Tak sekalipun ia mengeluh, meski kadang tubuhnya letih luar biasa. Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Fajar menyapu halaman tanpa suara, cara ia menyiapkan air hangat di dapur sebelum subuh, cara ia diam ketika diejek oleh orang-orang yang tak tahu kebenaran. Suatu sore, seorang tetangga datang dan berbisik di depan gerbang. Kasihan, Alia sampai nikah sama satpam. Gila, keluarga kaya tapi jatuh ke pelukan orang miskin. Fajar hanya tersenyum, menunduk sopan, tak membalas sepatah kata pun. Tapi Alia yang mendengar dari balik jendela, menggenggam tangannya kuat-kuat. Malamnya, ia menatap wajah Fajar yang tertidur di lantai ruang tamu dengan sajadah sebagai alas. Ada rasa aneh di dadanya, bukan cinta, tapi semacam penghormatan yang pelan-pelan tumbuh. Di malam itu, Alia menatap langit dari balik jendela kamarnya. Ia berbisik lirih. Jika memang Allah menempatkan dia di hidupku bukan karena cinta, maka mungkin karena aku butuh seseorang yang bisa mengajarkanku arti ketulusan. Fajar di ruang tamu terbangun karena angin dingin. Ia menatap ke langit yang sama, menarik selimut tipis, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku mencintai karena nafsu. Biarkan aku mencintai karena ingin menjaga. Malam itu sunyi, tapi di antara dua jiwa yang jauh berbeda, mulai terbangun sesuatu yang halus, bukan cinta romantis, tapi penghargaan yang perlahan menumbuhkan harapan. Sebuah pernikahan yang awalnya hanya perisai dari aib, kini mulai berubah menjadi perjalanan panjang untuk mencari makna sejati dari pengorbanan. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti lembaran hujan yang tak berhenti. Fajar mencoba menyesuaikan diri, bekerja di kompleks dengan wajah tenang, sementara Alia perlahan mulai membuka diri, meski jarak di antara mereka masih seperti tembok tebal yang sulit diruntuhkan. Namun di luar sana, dunia tak sebaik hati Allah. Lidah manusia lebih tajam daripada pisau. Awalnya hanya bisikan kecil di warung depan gerbang. Katanya, Alia itu menikah karena hamil duluan, ya? Ah, yang benar? Sama siapa? Satpam itu, Fajar. Kau tak dengar? Mereka nikah diam-diam. Tuan Bramanta malu besar. Bisikan itu menjelma menjadi kabar yang berlari cepat. Di masjid, di pasar, di antara tetangga kaya yang merasa punya hak menghakimi. Nama Fajar, yang dulu disegani karena kejujurannya, kini jadi bahan olok-olok. Saat ia berjaga di pos, ada yang sengaja menatap sinis, ada pula yang pura-pura ramah sambil menyindir. Wah, hebat ya, Jar. Satpam naik pangkat jadi menantu pengusaha, kata salah satu penghuni kompleks dengan tawa kecil. Fajar hanya tersenyum. Ia menunduk, mengucap istighfar dalam hati. Ya Allah, lindungi lisanku dari membalas, dan hatiku dari kebencian. Ia tahu, tak ada gunanya membela diri di hadapan manusia yang hanya ingin mencari kesalahan. Namun, yang lebih berat dari itu adalah sikap Alia. Setelah mendengar kabar miring itu, ia semakin menutup diri. Ia merasa terhina, bukan hanya oleh orang lain,
tapi oleh takdir yang mempertemukannya dengan Fajar. Suatu malam, di ruang tamu, Alia memecah keheningan. "Mas, kau tahu apa yang mereka bilang di luar sana?" Suaranya serak menahan tangis. Fajar berhenti membaca Al-Quran, menatapnya lembut. "Saya tahu, Non. Tapi biarlah. Lidah manusia tak akan berhenti meski kita jelaskan 1000 kali. Tapi mereka menghinaku. Mereka bilang aku menikahi satpam karena dipaksa ayahku. Mereka bilang aku wanita kotor yang menjerumuskanmu." Fajar menunduk. Biar mereka berkata apa saja. Asal Allah tahu niat kita. Itu cukup. Alia berdiri, berjalan gelisah. "Kau bisa bicara semudah itu karena bukan kau yang dihina. Aku bahkan tak bisa keluar rumah tanpa merasa semua mata menatapku seperti sampah." Fajar diam. Hanya matanya yang menunjukkan luka. Ia tahu kata-kata Alia lahir dari amarah, bukan dari kebencian. Ia berdiri perlahan, mendekat. "Saya tak bisa menghapus semua yang mereka katakan, Non. Tapi saya bisa pastikan satu hal, selama saya masih di sini, tak seorang pun boleh menyakiti Non, meski hanya lewat kata." Alia menatapnya. Matanya berair. Ia ingin marah. Tapi entah kenapa kalimat itu justru membuat dadanya bergetar. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya, ujian itu tak berhenti. Fajar mulai kehilangan pekerjaannya di kompleks. Kepala keamanan memanggilnya suatu pagi. "Jar, aku terpaksa. Banyak penghuni yang protes. Mereka bilang kamu bikin malu komplek. Katanya, satpam yang menikahi penghuni itu tak pantas lagi berjaga di sini." Fajar menatap lantai, lalu mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak. Rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia." Ia pulang tanpa membawa apapun selain napas berat dan langkah lelah. Di rumah, ia tak berani langsung memberitahu Alia. Tapi perempuan itu melihatnya dari jendela. Wajah Fajar lebih pucat dari biasanya. Saat makan malam, Alia bertanya lirih, "Mas, kau kenapa?" Fajar tersenyum kecil. "Cuma lelah. Tadi kerja agak berat." Alia menatapnya lama. Ia tahu Fajar berbohong, tapi ia juga tahu, kebohongan itu lahir dari niat baik, untuk tak membuatnya merasa bersalah. Malamnya, Alia mendengar suara Fajar di musala kecil rumah. Suara itu bergetar ketika melantunkan doa, penuh harap yang nyaris pecah. "Ya Allah, jika ini ujian, berilah aku kekuatan. Jika ini cara MU membersihkan dosa kami, maka sabarkanlah hati kami." Alia berdiri di balik pintu, menangis tanpa suara. Hatinya bergetar hebat. Ia mulai melihat Fajar bukan sebagai lelaki miskin yang dipaksa menikahinya, tapi sebagai manusia yang memiliki ketulusan yang jarang ia temukan di dunia yang penuh kepura-puraan ini. Beberapa minggu kemudian, Alia mulai berubah. Ia tak lagi sekaku dulu. Ia mulai menyapa Fajar saat pagi, menyiapkan segelas air putih di meja makan, bahkan pernah sekali menjemur bajunya di halaman sambil tersenyum kecil. Fajar tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya ia bersyukur. Bukan karena Alia mulai lembut, tapi karena hatinya yang dingin mulai menemukan kehangatan. Namun, hujatan di luar belum berhenti. Suatu sore, ketika Fajar membeli kebutuhan dapur di warung, dua ibu-ibu mulai bergosip keras di belakangnya. Kasihan anaknya nanti, tak jelas siapa bapaknya. Tapi ya lumayan, satpam itu dapat istri kaya. Fajar menunduk. Ia ingin diam, tapi kali ini ada yang berbeda. Alia muncul dari mobil yang terparkir di pinggir jalan. Ia mendengar semuanya. Dengan langkah tegap, Alia mendekat, menatap kedua perempuan itu tajam. "Jaga ucapan kalian. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki itu lebih terhormat daripada banyak orang yang kalian puja hanya karena harta." Kedua perempuan itu terdiam. Salah tingkah. Alia menarik tangan Fajar, mengajaknya pergi. Dalam perjalanan pulang, Fajar tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap ke depan, tapi matanya basah. Di tengah keheningan, Alia berbisik, "Kau benar, Mas. Kita tak bisa menutup mulut manusia.
Tapi aku tahu sekarang. Hanya Allah yang bisa menenangkan hati yang benar-benar hancur. Fajar menoleh. Matanya lembut. Syukur pada Allah kalau Non sudah mulai percaya pada itu. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Alia tersenyum. Senyum kecil yang tak sempurna, tapi jujur. Malam itu, Fajar sujud lama sekali. Air matanya jatuh di sajadah. Ia berbisik dalam hati. Ya Allah, mungkin ini jalan yang kau pilih untuk melembutkan hati kami. Aku hanya mohon, jangan biarkan rasa sabarku hilang sebelum waktu MU tiba. Di kamar atas, Alia menatap jendela. Hujan turun pelan, seperti menghapus jejak luka di hatinya sedikit demi sedikit. Ia memejamkan mata, dan dalam diam ia mengucap doa yang sama dengan Fajar. Ya Allah, bimbing aku, agar bisa mencintai bukan karena dunia, tapi karena MU. Pagi itu udara masih berembun. Sinar matahari menembus tirai kamar perlahan. Rumah sederhana itu kini terasa lebih hangat dibanding beberapa bulan lalu. Di dapur, suara sendok dan panci beradu lembut. Fajar sedang menyiapkan bubur, sementara di kamar atas, Alia berbaring dengan wajah pucat, namun matanya tenang. Perutnya kini besar, menandakan waktu persalinan sudah dekat. Ia tak lagi menolak kehadiran Fajar di rumahnya, meski jarak di hati mereka masih tersisa. Namun ada hal yang berubah. Alia tak lagi memandangnya sebagai beban. Ia mulai melihat ketulusan di balik setiap gerak sederhana suaminya. Sejak hujatan datang bertubi-tubi, Fajar tak pernah sekalipun membalas atau mengeluh. Ia tetap bekerja apa adanya. Ketika ia dipecat dari kompleks, ia tak pulang dengan amarah. Ia justru memulai usaha kecil di rumah, menjadi tukang servis, memperbaiki perabotan tetangga. Dari situ, sedikit demi sedikit, rezeki datang, dan yang lebih berharga, rasa hormat dari hati Alia. Suatu sore, hujan turun pelan. Alia duduk di dekat jendela, memandangi halaman yang mulai basah. Fajar datang membawa teh hangat. Hati-hati, Non. Jangan duduk terlalu dekat jendela. Anginnya dingin. Alia menoleh dan tersenyum tipis. Kau tak perlu memanggilku Non lagi, Mas. Aku istrimu. Fajar tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya seperti hadiah yang tak ternilai. Ia menunduk, berucap lirih. Terima kasih, Alia. Waktu terus berjalan. Malam-malam Fajar diisi dengan doa dan kerja keras. Sementara Alia perlahan mulai membuka diri. Ia sering menemani Fajar di halaman belakang, sekadar memandangi langit malam. Kadang mereka tak bicara apa-apa. Tapi diam itu kini tak lagi canggung. Ada keheningan yang damai di antara mereka. Namun cobaan belum usai. Suatu malam, Alia tiba-tiba menjerit dari kamar. Fajar yang sedang menulis catatan keuangan berlari panik. Alia, kenapa? Aku sakit perutku. Wajah Alia tegang, keringat mengucur deras. Tanpa pikir panjang, Fajar memanggil bidan di ujung gang, membantu semampunya. Malam itu hujan deras, petir menyambar. Tapi Fajar tak peduli pada tubuhnya yang basah kuyup. Ia hanya tahu, di balik pintu kamar itu, hidup seseorang sedang dipertaruhkan. Beberapa jam berlalu dengan doa yang tak putus. Ya Allah, lindungi dia. Jangan biarkan aku kehilangan apapun lagi. Jika harus ada yang sakit, biarlah aku, bukan dia. Suara tangisan pertama bayi akhirnya pecah, menggema di rumah kecil itu. Alia terisak, sementara Fajar berdiri kaku di depan pintu, tak sanggup menahan air mata. Bidan keluar dengan senyum lelah. Selamat, Pak Fajar. Bayinya laki-laki. Sehat. Fajar masuk perlahan, melihat Alia yang berbaring lemah, namun tersenyum. Di pelukannya, seorang bayi kecil terbungkus selimut putih. Fajar mendekat, dan Alia berkata dengan suara nyaris berbisik. Mas, azankan dia. Dengan tangan gemetar, Fajar menggendong bayi itu. Ia menatap wajah mungil yang belum tahu apa-apa tentang dunia, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga si kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangis bayi itu berhenti seketika, dan keheningan hangat menyelimuti ruangan.
Fajar hampir tak sanggup menahan air matanya. Ya Allah, jadikan dia anak yang Engkau lindungi, yang membawa cahaya di keluarga ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua badai menimpa, rumah itu dipenuhi kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Alia memandang Fajar yang masih menggendong bayinya. Ada sesuatu dalam tatapannya, pengakuan, keharuan, dan rasa hormat yang mendalam. Mas, terima kasih. Kalau bukan karena kesabaranmu, aku mungkin sudah menyerah. Fajar menatapnya lembut. Aku hanya berusaha melakukan yang benar. Semua yang terjadi, hanya karena kasih sayang Allah. Hari-hari setelah itu menjadi babak baru bagi keduanya. Bayi yang diberi nama Rafa itu membawa cahaya ke dalam rumah mereka. Setiap pagi, Fajar mengumandangkan ayat-ayat suci di dekat buayan, dan Alia mendengarkan dengan mata berkaca. Ia kini rajin sholat, bahkan sering mengaji bersama Fajar setelah subuh. Suara lembut keduanya berpadu dengan suara burung di luar jendela, menghadirkan ketenangan yang dulu tak pernah mereka rasakan. Namun, di tengah ketenangan itu, ada hal lain yang tumbuh dalam diri Alia, rasa bersalah yang tak pernah hilang. Setiap kali ia menatap Rafa, hatinya mencubit pelan. Ia tahu, anak itu tidak lahir dari suaminya. Tapi justru karena itu, ia semakin menghormati Fajar. Tak pernah sekalipun lelaki itu menanyakan asal-usul bayi itu, seolah masa lalu tak lagi penting. Suatu malam, saat Fajar menidurkan Rafa, Alia berdiri di pintu kamar. Suara lembut Fajar mengalun pelan, membacakan doa untuk si kecil. Ya Allah, kuatkan langkahnya kelak, jadikan ia penerang bagi ibunya, dan ampunilah ayah yang hanya bisa mencintai dengan kekurangan. Alia menahan air mata. Ia ingin berbicara, mengungkap semuanya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau telah memberiku kesempatan kedua. Aku berjanji, aku tak akan menyia-nyiakannya. Beberapa minggu kemudian, Alia mulai aktif membantu Fajar dalam pekerjaan kecilnya. Ia menjahitkan seragam, menyiapkan bekal, bahkan kadang ikut membukukan hasil kerja. Setiap hal kecil yang mereka lakukan terasa seperti langkah menuju pemulihan. Hujatan orang-orang mulai mereda, digantikan dengan rasa heran. Mengapa rumah kecil itu kini tampak begitu tenang? Dalam keheningan malam, Fajar sering termenung di beranda, menatap lampu jalan yang redup. Ia memandangi bayi yang tertidur di pangkuannya, lalu berkata pelan, "Aku tak tahu apa rencana MU, ya Allah. Tapi aku tahu, Engkau tidak menaruh beban di pundak hamba MU tanpa maksud yang indah." Alia mendengar dari balik tirai. Air matanya mengalir lagi. Ia sadar, pria di depannya bukan hanya suami. Ia adalah cerminan sabar, wujud kasih Allah yang datang dalam rupa manusia biasa. Rumah kecil mereka kini dipenuhi oleh satu hal yang tak bisa dibeli oleh harta sebesar apapun, ketenangan. Dan di tengah segala luka masa lalu, lahirlah cahaya kecil bernama Rafa, yang menjadi saksi bahwa kesabaran dan keikhlasan selalu menumbuhkan harapan, bahkan di tempat yang paling gelap. Waktu berjalan, dan bayi kecil itu tumbuh sehat. Rafa kini sudah bisa merangkak. Suaranya memenuhi rumah kecil mereka dengan tawa yang menenangkan. Setiap pagi Fajar menimang anak itu sambil melantunkan ayat-ayat pendek, sementara Alia menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Hidup mereka tampak tenang, bukan karena semua masalah telah pergi, tapi karena hati mereka mulai berdamai dengan takdir. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di balik jalanan kompleks yang sunyi, seseorang datang membawa badai yang telah lama terkubur. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil hitam, menatap rumah kecil mereka dengan tatapan penuh amarah dan kesombongan. Ia adalah Raka, lelaki dari masa lalu Alia, lelaki yang dulu meninggalkannya saat ia paling membutuhkan. Hari itu, Fajar sedang memperbaiki pagar di depan rumah ketika mobil itu berhenti. Raka melangkah keluar. Wajahnya tegas namun matanya menyimpan kegelisahan. "Kau Fajar?" tanyanya datar. Fajar mengangguk, menatapnya sopan. "Benar. Ada yang bisa saya bantu?" Raka menatap sekeliling. Lalu matanya berhenti pada mainan kecil di lantai teras. Ia menunduk, mengambilnya, lalu tersenyum sinis.
Jadi ini rumahmu. Rumah tempat Alia bersembunyi dariku. Nama itu disebut begitu saja, membuat dada Fajar menegang. Kau siapa sebenarnya? Raka. Jawabnya cepat. Ayah dari anak yang kau pelihara. Fajar terdiam. Suara itu menggema di telinganya seperti pukulan berat. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Alia muncul. Wajahnya pucat. Saat melihat Raka, tubuhnya gemetar. Raka, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk mengambil yang menjadi milikku, ucapnya dingin. Anak itu, Rafa. Aku ingin dia hidup bersamaku. Alia menatapnya, marah dan takut bersamaan. Kau tidak berhak. Kau meninggalkanku saat aku terpuruk. Saat aku memohon agar kau bertanggung jawab. Kau bahkan tak menoleh ke belakang. Raka tertawa pendek. Aku punya alasan, Alia. Tapi aku tak akan berdebat. Aku hanya ingin anakku. Fajar berdiri di antara mereka. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya tajam. Anak ini lahir di rumah ini. Sejak pertama menangis, aku yang mengazankannya. Aku yang menjaganya, memberinya nama, menafkahinya. Kau datang hanya membawa darah, bukan tanggung jawab. Raka melangkah maju, menatap Fajar dengan sinis. Kau pikir dengan memakai baju suami sah, kau bisa menutupi kenyataan bahwa anak itu bukan darahmu? Jangan terlalu percaya diri, Satpam. Kata itu menusuk hati Fajar seperti pisau. Tapi ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia menatap lurus ke mata Raka, lalu berkata tenang. Aku tidak butuh pengakuan dunia. Aku hanya ingin menjaga apa yang telah Allah titipkan kepadaku. Anak itu bukan aib, tapi anugerah. Alia menangis. Ia berdiri di belakang Fajar, memegang lengannya erat, seolah takut kehilangan perlindungan itu. Raka, pergilah. Aku tak ingin Rafa tumbuh mengenal lelaki yang hanya tahu lari dari tanggung jawab. Namun Raka tidak bergeming. Aku tidak akan pergi tanpa membawa anak itu. Aku akan menempuh jalur hukum kalau perlu. Dunia akan tahu bahwa keluarga kalian menipu. Malamnya, rumah itu dipenuhi ketegangan. Alia duduk di ruang tamu sambil memeluk Rafa yang sedang tidur. Wajahnya pucat. Mas, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia benar-benar melapor, semuanya akan terbuka. Nama ayah, namaku. Kita akan dipermalukan lagi. Fajar menatap istrinya dalam-dalam. Kebenaran tidak akan mempermalukan siapapun. Alia, yang mempermalukan adalah kebohongan. Kalau ini memang ujian, kita hadapi dengan sabar. Mas, tapi kalau semua tahu Rafa bukan anakmu, bagaimana? Fajar tersenyum lemah. Rafa memang bukan darahku, tapi dia sudah jadi bagian dari hidupku. Aku tidak akan melepaskannya, apapun yang terjadi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. Alia menunduk, menangis di bahunya. Fajar mengusap kepalanya lembut. Percayalah, setiap kesulitan pasti ada jalan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah. Keesokan harinya, berita tentang Raka mulai menyebar. Ia mulai bicara ke orang-orang, menuduh keluarga Bramanta menipu publik, menutupi kehamilan Alia dengan pernikahan pura-pura. Media lokal mulai meliput, dan nama Fajar kembali jadi bahan gosip. Tapi kali ini, ia tidak lagi menunduk karena malu. Ia berdiri tegak di depan rumahnya, bekerja seperti biasa, bahkan ketika orang-orang memandangnya dengan tatapan penuh tudingan. Suatu sore, Raka datang lagi, kali ini tanpa mobil mewah, tanpa kesombongan. Ia berdiri di depan pagar, wajahnya lebih lembut. Aku hanya ingin melihat anak itu sekali lagi, katanya pelan. Fajar menatapnya lama, lalu membuka pagar. Masuklah, tapi bukan untuk mengambilnya, hanya melihat. Di dalam rumah, Rafa sedang tertidur. Raka mendekat, menyentuh pipi kecil itu, dan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Alia memperhatikannya dari jauh. Hatinya bergetar. Untuk sesaat, ia melihat sisi manusia dari lelaki yang dulu ia benci. Dia mirip aku,
bisik Raka lirih. Dia lebih mirip lelaki yang membesarkannya, jawab Alia perlahan. Raka menatap Fajar, dan untuk pertama kalinya, ia menunduk. Aku menyesal. Tapi aku tetap ingin orang tahu kebenaran. Fajar menghela napas. Kebenaran tidak akan hilang hanya karena disembunyikan. Raka, tapi tanyakan pada hatimu, apakah kau ingin menegakkannya untuk mencari keadilan, atau hanya untuk membalas masa lalu? Raka terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih dalam dari amarah manapun. Ia berdiri, menatap bayi itu sekali lagi, lalu berjalan keluar tanpa sepatah kata. Malam itu, Alia duduk di teras bersama Fajar. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar. Mas, suara Alia lembut. Aku takut badai ini belum selesai. Fajar menatap langit, lalu berkata pelan. Badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Selama kita berlindung di bawah ridho Allah, tak ada angin yang bisa menumbangkan. Alia terdiam, lalu menggenggam tangan Fajar. Dalam genggaman itu ada rasa yang belum bisa ia beri nama, antara cinta, syukur, dan penyesalan yang belum selesai. Dan malam itu, di bawah langit yang kembali tenang, mereka sama-sama tahu satu hal. Masa lalu mungkin datang untuk mengguncang, tapi cinta dan keimanan yang tumbuh dari luka tak akan mudah tumbang. Hari-hari setelah kedatangan Raka berubah menjadi musim yang dingin dan menyesakan. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini seperti diselimuti kabut ketakutan. Alia semakin sering terjaga di malam hari, duduk di sisi ranjang sambil menatap Rafa yang tertidur tenang. Bayi itu tidak tahu apa-apa. Namun dunia di sekelilingnya berguncang oleh masa lalu orang dewasa. Sejak Raka menyebarkan berita ke media lokal, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Di warung, di masjid, di halaman rumah tetangga, nama Alia dan Fajar kembali jadi bahan pembicaraan. Itu, si satpam itu ternyata bukan ayah anaknya. Bisik satu orang. Pantas dulu nikah diam-diam. Timpal yang lain. Hujatan tak lagi terdengar pelan. Mereka mengatakannya terang-terangan. Suatu pagi, Fajar pergi ke pasar untuk membeli beras. Di tengah keramaian, seorang lelaki menepuk bahunya kasar. Hei, kau ini yang katanya pura-pura jadi suami orang kaya itu, ya? Fajar menatapnya tenang. Saya tidak pura-pura, Pak. Saya menikah sah di depan penghulu. Lelaki itu tertawa sinis. Tapi anaknya bukan milikmu, kan? Dunia sudah tahu. Kalau aku jadi kamu, aku malu hidup di sini. Suasana di pasar mendadak sunyi. Fajar menunduk, menahan gejolak yang nyaris meledak di dadanya. Ia menggenggam erat karung beras di tangannya, lalu berkata lirih. Malu itu untuk orang yang berbuat dosa. Aku tidak mencuri, tidak menipu. Aku hanya berusaha menjaga apa yang Allah titipkan. Ia lalu pergi, meninggalkan tatapan heran orang-orang yang tak mengerti betapa berat menjaga kesabaran di tengah fitnah. Namun cobaan tidak berhenti di situ. Kepala keamanan kompleks tempat Fajar dulu bekerja datang sore itu. Ia membawa surat pemecatan resmi yang sudah lama tertunda. Maaf, Jar. Ini bukan keputusanku. Pengurus kompleks ingin nama baik mereka bersih. Mereka tidak mau ada karyawan dengan rekam jejak seperti itu. Fajar menerima surat itu tanpa bicara. Tapi saat pintu tertutup dan suara langkah tamunya menjauh, lututnya goyah. Ia duduk di lantai, menggenggam surat itu erat-erat sambil menatap langit-langit. Ya Allah, bisiknya parau. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Tapi aku tidak akan berhenti percaya bahwa Engkau Maha melihat. Alia melihat semuanya dari dapur. Ia ingin mendekat, tapi hatinya tercekat. Ia tahu, luka itu bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Itu penghinaan terhadap martabat seorang lelaki yang selama ini melindunginya. Malamnya, Fajar tetap berangkat bekerja serabutan memperbaiki saluran air di rumah tetangga. Sementara Alia menidurkan Rafa sambil menangis. Ketika Fajar pulang menjelang tengah malam, bajunya basah, tubuhnya menggigil. Alia menghampirinya. Mas, berhenti dulu bekerja seperti ini. Kau belum makan, belum istirahat.
Fajar tersenyum tipis. Kalau aku berhenti, siapa yang beli susu Rafa? Alia menggigit bibir, menahan tangis. Kau tak harus selalu kuat sendiri. Aku di sini juga bisa membantu. Fajar mengusap wajahnya dengan handuk, lalu berkata lirih. Aku tidak ingin kau turun tangan karena belas kasihan. Aku ingin kau melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai suami yang masih bisa berjuang. Kata-kata itu menembus hati Alia. Ia menatap Fajar lama, lalu berkata pelan. Mas, kau tidak tahu, setiap kali kau melangkah keluar rumah dengan wajah tenang, aku justru semakin hancur. Aku merasa berdosa karena semua ini terjadi gara-gara aku. Fajar berhenti mengeringkan rambutnya, menatapnya lembut. Jangan berkata begitu. Semua yang terjadi sudah ditulis oleh Allah jauh sebelum kita dilahirkan. Tugas kita hanya bersabar. Namun malam itu, sabar Alia mencapai batasnya. Ia menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat. Tapi aku lelah, Mas. Aku ingin hidup tanpa takut. Aku ingin anak kita tumbuh tanpa hinaan. Aku ingin keluar dari bayangan masa lalu. Fajar menatap wajah istrinya yang basah air mata. Aku tahu kau lelah. Aku juga lelah. Alia. Tapi ketahuilah, kadang Allah menunda kebahagiaan bukan karena tak sayang, tapi karena ingin melihat apakah kita tetap teguh di jalannya. Alia memejamkan mata, dan di pelukannya Rafa menangis pelan, seolah ikut merasakan getir itu. Beberapa hari kemudian, situasi semakin rumit. Wartawan datang ke rumah, mengetuk pintu tanpa henti, memotret tanpa izin. Kami hanya ingin konfirmasi kebenaran kabar ini, kata salah satunya. Fajar keluar, berdiri di depan pagar sambil membawa Rafa di gendongannya. Tidak ada yang perlu dikonfirmasi. Rumah ini bukan panggung. Ini tempat kami mencari ketenangan. Tolong tinggalkan kami. Namun mereka tak pergi, malah menulis berita baru dengan judul yang kejam. Satpam pura-pura jadi ayah. Drama keluarga Bramanta yang tersingkap. Berita itu menyebar di dunia maya. Foto Fajar dan Alia dipajang di berbagai laman gosip. Orang-orang yang dulu menghormati Fajar kini memalingkan wajah. Bahkan sebagian tetangga menolak menyapanya. Tapi di tengah semua itu, Fajar tak berubah. Ia masih bangun setiap subuh, mengumandangkan doa, mencium kening Alia sebelum keluar rumah. Suatu sore, Alia tak tahan lagi. Ia keluar rumah dengan wajah merah dan mata sembab. Beberapa warga tengah berkerumun di warung sambil tertawa membicarakan berita itu. Tanpa ragu ia berdiri di depan mereka. Kalian semua bicara seolah tahu segalanya, katanya lantang. Tapi apakah kalian tahu bagaimana Fajar menafkahi keluarganya tanpa mengeluh? Apakah kalian tahu ia menutup aibku tanpa meminta imbalan apapun? Dia tidak butuh pujian kalian. Tapi aku tak akan diam melihat suamiku dihina. Orang-orang tercekat. Terdiam. Tak seorang pun berani menatap balik. Alia menunduk. Lalu berjalan pulang dengan air mata jatuh satu-satu di pipinya. Malam itu, Fajar memandangi Alia yang tertidur sambil memeluk Rafa. Ia tahu hatinya telah melewati batas kekuatan manusia biasa. Ia mendekat, menyentuh rambutnya pelan, dan berbisik. Ya Allah, aku bukan manusia suci. Aku juga pernah ingin menyerah. Tapi jika kau izinkan, jadikan setiap penghinaan ini penebus dosa kami. Biarkan kami terus berjalan dalam ridho-Mu. Hujan turun deras malam itu, menutupi suara tangis yang tak bisa ditahan. Namun di dalam setiap tetes air yang jatuh, ada keikhlasan yang perlahan tumbuh. Fajar menatap langit melalui jendela yang berembun. Ia tahu badai belum berlalu, tapi di balik amarah dan air mata, ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah keteguhan yang tumbuh dari luka, dan keyakinan bahwa Allah selalu menyiapkan pelangi bagi hati yang terus bertahan dalam sabar. Hujan telah berhenti, tapi awan kelabu belum juga pergi dari langit hidup mereka. Hari-hari setelah berita memalukan itu terasa panjang dan berat. Fajar tetap berusaha tersenyum di depan Alia, tapi di balik matanya yang teduh, ada kelelahan yang tak terucap. Ia tak takut pada hinaan. Tapi ia takut jika kebohongan masa lalu terus menghantui mereka tanpa pernah menemukan ujung. Alia pun merasakan hal yang sama.
Setiap kali melihat Rafa tumbuh, setiap kali mendengar suaminya mengumandangkan doa, hatinya bergetar oleh rasa bersalah yang semakin dalam. Suatu pagi, Fajar menerima surat dari pengadilan. Raka menuntut tes darah untuk memastikan hubungan biologis dengan Rafa. Dunia seakan berhenti sesaat. Alia pucat. Tangannya gemetar saat membaca isi surat itu. Mas, bagaimana kalau hasilnya benar? Bagaimana kalau anak ini benar-benar anaknya? Suaranya bergetar. Fajar menggenggam tangan istrinya lembut. Alia, kebenaran tidak perlu ditakuti. Selama kita tidak berbohong, biarlah Allah yang menuntun. Hari pemeriksaan tiba. Rumah sakit tampak dingin, penuh aroma antiseptik. Raka datang dengan setelan rapi. Wajahnya kaku dan tegang. Alia menunduk, menghindari tatapannya. Fajar berdiri di samping istrinya, memegang tangan kecil Rafa yang masih belum mengerti apa-apa. Tak ada amarah di wajahnya, hanya ketenangan yang lahir dari ketulusan. Proses pengambilan sampel darah berlangsung cepat. Setelah itu, semua kembali menunggu dalam diam. Hari-hari berlalu dengan kecemasan. Alia nyaris tak tidur. Ia sering duduk di teras, menatap langit malam sambil berdoa lirih. Ya Allah, aku tak meminta keajaiban. Aku hanya ingin kebenaran ini tidak menghancurkan orang yang tak bersalah. 1 minggu kemudian, hasilnya keluar. Petugas laboratorium menyerahkan amplop coklat itu dengan wajah datar. Tak ada yang berani membuka lebih dulu. Akhirnya Fajar mengambilnya. Ia menatap Alia sekilas, lalu berkata pelan, "Apapun isinya, kita jalani bersama." Ia membuka amplop itu perlahan. Matanya membaca setiap baris dengan hati berdebar. Dan tiba-tiba, dunia terasa berhenti. Raka bukan ayah biologis Rafa. Alia terpaku, tubuhnya kaku. Raka menatap Fajar tidak percaya. Wajahnya memucat. Itu tidak mungkin. Kau pasti memanipulasi hasilnya, teriaknya. Tapi petugas laboratorium menjelaskan dengan tegas. Kami memastikan semua sesuai prosedur. Tidak ada campur tangan siapapun. Raka marah, menendang kursi, lalu meninggalkan ruangan dengan wajah penuh kekalahan. Alia masih berdiri membeku, sementara Fajar perlahan menatapnya. Alia berarti. Sebelum kata itu selesai, air mata Alia pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, memegangi wajahnya. Mas, aku berdosa. Aku sudah berbohong padamu, pada semua orang. Suaranya pecah. Napasnya sesak di antara tangis. Fajar menunduk di depannya, menatap dengan mata berkaca. Katakan yang sebenarnya. Alia, aku tidak ingin marah. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Alia menangis semakin keras. Raka memang pernah bersamaku, tapi dia bukan satu-satunya. Saat itu aku kehilangan arah. Aku merasa hidupku hancur. Aku melakukan hal bodoh. Aku tak tahu siapa ayah kandung Rafa sebenarnya. Aku malu, aku benci diriku sendiri. Tapi aku terlalu takut mengaku. Ruangan itu hening. Hanya suara tangisan Alia yang memenuhi udara. Fajar terdiam lama. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Di dadanya, badai berkecamuk. Ia bukan malaikat. Hatinya sakit. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tapi di antara semua kekacauan itu, ia juga mendengar suara lain yang menenangkan. Suara hatinya yang sejak dulu memilih jalan sabar. Ia menarik napas panjang, lalu menyentuh bahu Alia. Alia, dosa tidak akan hilang dengan menangis. Tapi ia akan terhapus kalau kita benar-benar bertobat. Aku bukan siapa-siapa untuk menghakimimu. Aku pun penuh dosa. Tapi aku ingin kita sama-sama kembali kepada Allah, bukan saling menyalahkan. Alia mendongak, menatap wajah Fajar yang tetap lembut meski air matanya menetes. Mas, kenapa kau masih bisa sebaik ini padaku? Fajar menggeleng pelan. Karena aku tahu, kalau aku di posisi yang sama, mungkin aku juga akan tersesat. Kita manusia. Alia, kita bisa jatuh. Tapi jangan biarkan kita jatuh tanpa bangkit. Tangisan Alia semakin keras. Tapi kali ini bukan karena malu, karena lega. Ia bersujud di lantai,
menutupi wajahnya. Ya Allah, aku telah berdosa besar. Tapi Engkau kirimkan lelaki ini untuk menyelamatkanku. Aku mohon, jangan biarkan aku menyia-nyiakannya lagi. Fajar menatap ke langit-langit rumah sakit. Matanya menutup, bibirnya bergerak tanpa suara. Ia tidak meminta imbalan, tidak berharap pembenaran. Ia hanya memohon agar hatinya tidak berubah menjadi batu karena rasa sakit. Malamnya, mereka pulang ke rumah dalam diam. Rafa tertidur di gendongan Fajar, sementara Alia duduk di sampingnya, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Hujan turun perlahan, membasahi jalan yang mereka lalui. Ketika sampai di rumah, Fajar meletakkan Rafa di tempat tidur, lalu berdiri lama di depan jendela. Alia menghampirinya perlahan. "Mas, apakah kau menyesal menikah denganku?" Pertanyaan itu menusuk hati Fajar, tapi ia menatap istrinya dengan tatapan yang lembut. "Aku tidak menyesal, Alia. Aku hanya sedih karena kau harus menanggung luka sebesar ini sendirian begitu lama. Aku berharap kau percaya padaku sejak awal." Alia menggigit bibir, menahan isak. "Aku takut, Mas. Aku takut kalau kau tahu, kau akan pergi." Fajar tersenyum samar. "Aku menikah bukan untuk pergi ketika badai datang. Aku menikah untuk berteduh bersama di bawah hujan." Kata-kata itu membuat Alia menangis lagi. Ia memeluk Fajar erat, seolah tak ingin melepaskannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pelukan itu bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan, karena di sana ada ketulusan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Malam itu, mereka berdua berdoa bersama. Di bawah cahaya lampu redup, suara mereka bersatu dalam permohonan yang sederhana namun dalam. "Ya Allah, jangan biarkan dosa masa lalu kami menghancurkan masa depan anak ini. Ajari kami untuk memaafkan, bukan melupakan. Dan jika cinta ini memang jalan yang kau tetapkan, kuatkan kami untuk menjaganya sampai akhir." Air mata jatuh di sajadah. Tapi kali ini bukan hanya air mata penyesalan, melainkan tanda lahirnya pengampunan. Di balik kebenaran yang menyakitkan, Fajar dan Alia menemukan makna yang lebih tinggi, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memaafkan tanpa batas, dan percaya bahwa kasih Allah lebih luas dari semua dosa manusia. Beberapa tahun berlalu sejak badai besar itu berlalu. Luka-luka lama tak sepenuhnya hilang, tapi perlahan menumbuhkan sesuatu yang baru, keteguhan, keikhlasan, dan cinta yang tak lagi butuh pengakuan manusia. Fajar kini bekerja sebagai guru ngaji di musala kecil dekat rumah, sementara Alia membantu mengajar anak-anak membaca. Rafa tumbuh menjadi bocah cerdas dan periang. Suara tawanya mengisi rumah yang dulu sunyi karena tangisan dan ketakutan. Dari luar, hidup mereka tampak damai, tapi di dalam hati Fajar, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar padam. Tubuhnya mulai sering lemah. Batuknya tak kunjung sembuh, dan kulitnya tampak pucat. Alia menyadarinya, tapi setiap kali ia bertanya, Fajar selalu tersenyum. "Cuma capek, Alia. Mungkin karena sering kehujanan waktu kerja dulu." Namun malam demi malam, batuknya semakin parah. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia nyaris jatuh saat hendak berdiri. Alia menjerit kecil, menahan tubuhnya. "Mas, kau kenapa?" Fajar memegang dadanya, tersenyum samar. "Aku baik-baik saja. Jangan cemas." Tapi matanya sudah kehilangan cahaya. Keesokan paginya, Alia memaksa Fajar pergi ke dokter. Hasil pemeriksaan membuatnya terdiam lama. Dokter hanya berkata pelan, penyakitnya sudah lama berkembang. Ia terlalu lama menahan diri tanpa berobat. Dunia Alia seakan runtuh. Sepanjang perjalanan pulang, air matanya tak berhenti jatuh. Fajar menatap keluar jendela. Wajahnya tenang. "Jangan menangis, Alia. Setiap napas sudah ditulis oleh Allah. Kalau memang waktuku sebentar lagi, biarkan aku mengisinya dengan kebaikan." Sejak hari itu, Fajar banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia lebih banyak duduk di beranda, mengajarkan Rafa huruf hijaiyah, sambil sesekali menatap langit.
Alia yang dulu keras kini berubah menjadi wanita lembut yang selalu menjaga langkah suaminya. Ia menyiapkan makanan, menemaninya berbicara, bahkan memijat kaki Fajar setiap malam. "Mas," katanya suatu kali, "kalau saja aku bisa menukar tubuh ini dengan milikmu, aku akan lakukan." Fajar tersenyum lemah. "Tidak perlu, Alia. Aku bahagia karena akhirnya kau bisa tertawa tanpa rasa takut. Itu sudah cukup bagiku." Hari berganti. Tubuh Fajar makin lemah. Ia lebih sering berbaring di tempat tidur. Tapi anehnya, semakin dekat dengan ajal, wajahnya semakin damai. Suatu malam, ketika Alia tengah merapikan lemari, ia menemukan sebuah amplop tua di antara tumpukan dokumen di laci kecil meja kerja Fajar. Amplop itu berdebu, dengan tulisan tangan yang samar. "Untukmu, jika aku tak sempat berkata." Dengan tangan bergetar, Alia membuka surat itu. Isinya bukan surat cinta, melainkan lembaran dokumen tua yang menampilkan nama seorang pria bernama Bramanta Fajar, dan di bawahnya, tanda tangan Tuan Bramanta, ayahnya. Alia tertegun. Ia membaca ulang berulang kali. Matanya melebar. Dokumen itu menyatakan bahwa Fajar adalah anak dari Bramanta dengan seorang perempuan kampung yang dulu bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Artinya, Fajar adalah saudara tirinya. Surat itu terjatuh dari tangannya. Dunia seolah berhenti. Nafasnya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke kamar, menatap Fajar yang sedang tertidur lemah. Air matanya jatuh deras tanpa ia bisa kendalikan. "Mas, kenapa kau tak pernah bilang?" Suaranya pecah di udara. Fajar membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum tenang. "Karena aku tidak ingin kau menanggung dosa yang bukan milikmu, Alia." Alia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi kenapa? Kenapa kau tidak menjauhiku setelah tahu?" Fajar menatapnya dalam-dalam, dengan mata yang lembut tapi penuh arti. "Aku tahu sejak awal, sebelum pernikahan kita. Aku menemukan kebenaran itu lewat dokumen lama yang ditinggalkan Tuan Bramanta. Tapi aku juga tahu, semua yang terjadi sudah menjadi kehendak Allah. Aku datang bukan untuk memiliki, tapi untuk menebus kesalahan keluarga yang dulu membuangku." Alia menutup mulutnya, menahan tangis yang pecah. Ia merasa bumi di bawah kakinya hilang. "Jadi semua ini pengorbananmu, sabarmu, cintamu, semuanya karena itu?" "Tidak," jawab Fajar pelan. "Semua itu karena Allah. Karena aku tahu, dengan menjaga kalian, aku menebus masa lalu yang tak sempat aku pahami. Aku tidak pernah menyesal menikahimu, meski dunia akan menganggapku hina. Aku hanya ingin kau tahu aku bahagia, karena sempat menjadi pelindungmu, meski hanya sebentar." Alia menunduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Fajar erat-erat. "Mas, jangan bicara seperti itu, jangan pergi, aku mohon." Fajar tersenyum, tangannya terangkat lemah, mengusap kepala istrinya. "Alia, tidak ada perpisahan yang abadi jika hati kita sama-sama kembali kepada Allah." Malam itu, udara terasa berat. Hujan turun perlahan, menetes di genteng seperti doa yang tak selesai. Fajar menatap langit-langit dengan pandangan lembut. Bibirnya bergerak lirih. "La ilaha illallah." Dan napasnya perlahan berhenti. Alia menjerit, memeluk tubuh itu erat-erat. Air matanya tumpah tanpa henti. Di tangannya, Fajar pergi dengan senyum yang begitu damai. Beberapa hari setelah pemakaman, Alia duduk di kamar yang kini terasa hampa. Ia membuka kembali surat itu, membacanya untuk kesekian kali. Kini ia mengerti, lelaki itu tidak hanya datang untuk menutupi aib, tapi juga untuk menebus dosa keluarga yang pernah mengusir darah dagingnya sendiri. Ia menangis lama, hingga matahari sore menyusup lewat jendela, seolah menghangatkan hatinya yang beku. Ia kemudian mengambil mushaf di meja kecil, membuka halaman yang sering dibaca Fajar. Di sana, ia menemukan secari kertas kecil dengan tulisan tangan suaminya. "Jangan menangis di kuburku, karena aku tak pernah pergi. Aku hanya berpindah tempat untuk menunggumu dalam rahmat Allah." Alia memeluk mushaf itu. Suaranya bergetar. "Mas,
Aku berjanji akan membesarkan Rafa dengan iman yang kuat. Aku akan meneruskan kebaikanmu, agar nama kita tidak lagi dikenal karena aib, tapi karena kasih dan pengorbanan. Sore itu, di halaman rumah kecil mereka, Alia menatap langit yang mulai cerah setelah berhari-hari mendung. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Rafa berlari-lari kecil di taman, tertawa memanggil ibunya. Alia tersenyum, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Mas. Kau bukan hanya suamiku, kau malaikat yang Allah kirimkan untuk menyelamatkan kami dari gelap." Langit tampak lebih terang dari biasanya. Di antara awan putih yang bergerak perlahan, seolah ada cahaya yang jatuh menyapa, menenangkan hati Alia. Ia tahu, cinta sejati tak berakhir dengan kematian. Ia hidup dalam setiap doa, dalam setiap langkah, dalam setiap napas yang mengingat Allah. Dan di bawah langit sore itu, Alia menatap ke arah kubur Fajar di kejauhan. Air matanya jatuh namun senyumnya tulus. "Aku tak akan berhenti mencintaimu, karena cintamu telah menunjukkan jalan pulangku kepada Allah."